Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta tetap semangat untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah, ini sudah kembali hari Senin. Itu artinya kita kembali belajar bahasa Indonesia. Kita masih membahas tentang teks prosedur dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin memunculkan ingatan kalian tentang materi yang kita bahas pada minggu lalu, yaitu tentang menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menyimpulkan isi teks prosedur. Seperti yang kalian ketahui bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan menggunakan langkah demi langkah secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, lantas bagaimana caranya kita menyimpulkan isi teks prosedur? Ada beberapa langkah-langkah yang perlu kalian lakukan dalam menyimpulkan teks prosedur. Yang pertama, itu membaca dan memahami teks prosedur secara keseluruhan, mulai dari awal sampai akhir. Jadi jangan hanya fokus pada satu bagian atau pada satu struktur saja. Setelah kalian membaca dan memahami teks prosedur secara keseluruhan, hal yang harus kalian lakukan adalah kalian harus perhatikan langkah-langkah di dalam teks prosedur, kemudian kalian temukan gagasan utamanya. Setelah dibaca, temukan gagasan utamanya. Perhatikan langkah-langkahnya dan temukan gagasan utamanya. Setelah itu, setelah kita menemukan gagasan utamanya, kalian mulai meringkas gagasan utama yang ditemukan tadi menjadi sebuah gagasan utama yang lebih ringkas menggunakan bahasa kalian sendiri, tetapi bentuknya lebih padat dan lebih jelas, sehingga dia menjadi sebuah kesimpulan yang baik. Baiklah, itu tadi merupakan cara atau langkah-langkah menyimpulkan isi teks prosedur yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita juga membahas mengenai struktur bahasa teks prosedur. Nah, apa saja struktur dari teks prosedur? Yang pertama itu ada tujuan. Nah, pada minggu lalu, kita juga sudah mencoba untuk berdiskusi tentang struktur dalam teks prosedur, bahwa tujuan itu berisi memaparkan hal yang ingin dicapai dalam teks prosedur. Ada tujuan yang ingin dicapai dalam teks prosedur itu, entahkah dia membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Yang kedua, di dalam teks prosedur juga terdapat bahan dan alat yang menjelaskan bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat atau melakukan sesuatu, tergantung dengan isi teks prosedurnya. Yang ketiga, langkah-langkah. Nah, sesuai dengan namanya, langkah-langkah di sini memuat langkah-langkah yang diuraikan untuk membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Langkah-langkah dibuat secara berurutan, artinya dibuat secara runtut mulai dari awal hingga sesuatu yang ingin menjadi tujuan itu terselesaikan. Yang terakhir itu ada penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi bagian penjelasan atau penegasan kembali, atau berisi keterangan tambahan, atau bagian yang menjelaskan bahwa teks prosedur yang dibuat itu telah selesai. Nah, pada minggu lalu juga sudah kalian coba untuk membuat latihan menganalisis struktur teks prosedur dari teks membuat
mie goreng kemarin kalau tidak salah ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi hari ini, yaitu sebelumnya kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran kali ini, yaitu kalian harus mampu menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Nah, kita hari ini akan coba untuk menelaah unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, apa-apa saja unsur kebahasaan teks prosedur? Langsung saja kita masuk pada materi kita. Silakan kalian perhatikan layar. Nah, unsur kebahasaan teks prosedur itu adalah kalimat perintah. Nah, sesuai dengan namanya, kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisi suatu perintah atau yang merujuk kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Di sini Ibu tidak membuat pengertiannya karena Ibu yakin kalian sudah paham dan bisa kalian lihat di LKS kalian masing-masing, tetapi Ibu hanya lebih memberikan contohnya kepada kalian. Nah, kalian bisa lihat di LKS kalian, contoh kalimat perintah itu biasanya diiringi dengan akhiran lah atau akhiran kan. Di sini Ibu ambil satu buah contoh. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, kata posisikan ini diakhiri dengan akhiran kan. Ini merupakan salah satu kalimat perintah yang bertujuan untuk menyuruh seseorang yang membaca teks prosedur tersebut untuk mensejajarkan tubuhnya dengan monitor. Ditandai dengan akhiran kan dan lah. Yang kedua, unsur kebahasaan yang kedua dalam teks prosedur itu adalah penggunaan bentuk pasif untuk proses. Contoh, di sini Ibu beri inisial A untuk aktif dan P untuk pasif. Nah, untuk kalimat aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Nah, jika untuk kalimat aktif, itu subjek biasanya berada di depan. Kemudian diiringi dengan keterangan, objek, predikat, objek, kemudian keterangan. Tetapi dalam bentuk kalimat pasif, itu objek dipindahkan ke depan, kemudian kata menekan ini berganti menjadi ditekan. Jadi, untuk kalimat pasif itu biasanya kata kerjanya diawali atau diganti dari yang awalannya me menjadi awalan di. Nanti akan Ibu berikan latihan kalian mengenai unsur kebahasaan teks prosedur, jadi kalian dapat menemukannya sendiri. Yang ketiga, unsur kebahasaan dalam teks prosedur itu penggunaan kriteria batasan. Nah, teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis oleh penulis. Oleh karena itu, terdapat kalimat yang secara rinci dan jelas batasan-batasannya. Contoh di sini, angkat kaki kanan setinggi lutut. Batasannya adalah setinggi lutut. Kalau setinggi lutut ini kita hilangkan, hanya angkat kaki kanan, maka kita tidak memiliki batasan. Kita bisa angkat kaki kanan secara rendah, sedang, atau tinggi. Tetapi jika dia bilang angkat kaki kanan setinggi lutut, maka kita harus melakukan sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam teks, yaitu sejajar atau setinggi lutut. Maka ini merupakan batasan. Atau ada juga langkahkan kaki kanan 2 kali pada hitungan ke-4 misalnya. Kita bisa saja melangkahkan kaki kita tidak pada kehitungan ke-4. Tetapi karena di dalam langkah-langkahnya menyampaikan pada hitungan ke-4, maka kita harus mengikuti sesuai dengan langkah-langkah. Ada kriteria batasannya. Perhatikan kembali contoh di dalam LKS kalian.
Ibu sengaja memberikan contoh yang sedikit berbeda dari LKS kalian supaya kalian memiliki banyak rujukan. Unsur kebahasaan teks prosedur yang keempat, menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Di sini Ibu tetap menggunakan kata kunci K untuk keterangan cara, alat, dan tujuan. Nah, untuk keterangan, contoh yang pertama adalah keterangan cara. Nah, bungkuslah adonan dengan rapat. Katalah di sini itu juga termasuk kepada kalimat perintah, tetapi kalimat perintah yang menggunakan keterangan cara. Apa yang dibungkus? Adonan dengan rapat. Nah, caranya itu adalah membungkusnya dengan rapat. Itu menunjukkan untuk keterangan cara. Kemudian, misalnya ada lagi, talikan rafia dengan cara menyilang, misalnya. Talikan itu juga termasuk kalimat perintah yang bertujuan untuk menerangkan cara dengan cara menyilang. Kemudian untuk keterangan alat, lukis kain menggunakan canting. Di mana letak alatnya? Canting. Lukis kain menggunakan canting. Ini termasuk keterangan alat. Kalau dia menghilangkan canting, lukis kain, hanya kata lukis kain, kita tidak tahu dia harus menggunakan apa. Nah, berarti di sini tidak ada menunjukkan keterangan alat. Yang ketiga, keterangan tujuan. Lilin jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Nah, di sini ada keterangan tujuan. Lilin jangan terlalu panas. Apa tujuannya supaya lilin jangan terlalu panas agar lilin tidak merusak kain? Itu termasuk keterangan tujuan. Dijelaskan di kemudian bahwa ada kalimat, kemudian dijelaskan tujuannya. Kita lanjutkan kepada unsur kebahasaan dalam teks prosedur yang selanjutnya. Silakan perhatikan kembali layar. Selanjutnya itu yang keenam adalah kalimat larangan atau kalimat saran dalam teks prosedur. Nah, di dalam kalimat teks prosedur itu juga terdapat kalimat saran yang bertujuan untuk menunjang teks prosedur dan juga terdapat kalimat larangan. Seperti yang kalian ketahui, kalimat saran itu biasanya ditandai dengan kata-kata sebaiknya, seharusnya, tetapi untuk kalimat larangan biasanya digunakan kata jangan, tidak, hindari misalnya, kecuali misalnya. Contoh di sini Ibu masukkan kalimat larangan. Jika kamu tidak melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. Nah, kata yang bercetak berwarna merah ini termasuk kalimat contoh kata larangan. Karena terdapat kata tidak di sini. Kita lanjutkan, kata penghubung pelepasan dan acuan. Nah, dalam langkah panduan dapat dihubungkan dengan menggunakan ungkapan kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini, setelah itu. Kadang-kadang penulis juga menggunakan suatu kata penghubung yang diulang-ulang terlalu sering. Itu biasanya terjadi di dalam teks prosedur. Nah, untuk itu diperlukan kata pelepasan. Pelepasan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan terlalu sering. Pelepasan biasanya terdapat pada kalimat majemuk. Nah, seperti contoh, aduk terus tepung dan santan yang dimasak ini di dalam kurung hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, aduk terus. Apa yang diaduk? Yang di dalam kurung ini yang perlu diaduk, tepung dan santan yang dimasak.
Nah, kita tidak perlu mengulang kata-kata tepung dan santan yang dimasak secara terus-menerus di dalam langkah-langkah, tetapi kita menggunakan kata penghubung atau kata pelepasan yang membuat pembaca sudah paham atau mengerti. Aduk terus. Karena kata yang sebelumnya sudah ada, atau langkah-langkah sebelumnya sudah ada yang menyatakan tentang tepung dan santan yang dimasak, jadi kita tidak perlu menuliskan. Kembali, aduk terus tepung dan santan yang dimasak. Ibu sengaja membuatnya di dalam kurung supaya kalian paham bahwa kata aduk terus ini menyatakan untuk yang diaduk itu adalah tepung dan santan. Tetapi ini sebenarnya tidak perlu dituliskan, jadi bisa kalian hilangkan. Karena pada kalimat sebelumnya itu sudah ada kata tepung dan santan yang dimasak. Ya, besok kita akan diskusikan mengenai unsur kebahasaan dalam teks prosedur agar kalian lebih memahaminya. Unsur kebahasaan teks prosedur yang terakhir itu adalah menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Ya, perhatikan LKS kalian, di situ juga ada. Nah, akhiran i itu dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Artinya benda mati, begitu ya. Tidak bergerak. Sedangkan akhiran kan itu dipakai jika objeknya bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Nah, lumuri ini diakhiri dengan kata i, kemudian menggunakan kata penghubung dengan. Lumuri dipakai jika objeknya itu adalah mentega, tidak bergerak. Yang kedua, jika objeknya bergerak, lumurkan mentega pada loyang. Lumurkan berarti sudah termasuk kalimat perintah. Jadi objeknya bergerak. Diakhiri dengan kata akhiran kan, kemudian menggunakan kata penghubung pada. Ini perbedaannya ya, antara akhiran i yang menyatakan ke benda atau objeknya tidak bergerak, dan yang akhiran kan itu menyatakan benda atau objeknya bergerak. Ya. Untuk lebih memahaminya, kalian boleh membaca LKS kalian. Baiklah, setelah ini kalian akan coba untuk menelaah atau menganalisis unsur kebahasaan dalam sebuah teks prosedur. Ibu akan tampilkan sebuah teks prosedur. Nah, nanti kalian akan coba mencari beberapa unsur teks prosedur yang Ibu minta. Nah, ini adalah latihan seperti biasa. Setelah materi kita selalu ada latihan dan tugas yang akan Ibu berikan. Cara membuat layang-layang. Nah, di sini ada teksnya. Layang-layang adalah salah satu hasil budaya dan tradisi Nusantara. Meskipun ada di hampir seluruh belahan dunia, namun layang-layang Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Ada banyak sekali jenis layang-layang. Berikut ini adalah cara membuat layang-layang yang sederhana. Nah, kalian bisa baca alat dan bahan-bahan, kemudian langkah-langkahnya. Soalnya adalah, perhatikan layar. Yang pertama, temukanlah kalimat perintah dari teks prosedur tersebut. Nah, temukanlah kalimat perintah dari teks prosedur tersebut. Teks prosedur cara membuat layang-layang ya, maksudnya ya. Yang kedua, temukanlah kalimat bentuk pasif dari teks prosedur tersebut. Berarti kalimat yang diawali dengan di, bukan me. Yang ketiga, temukanlah kalimat yang menunjukkan kriteria batasan dari teks prosedur tersebut. Nah, ada atau tidak yang menunjukkan kriteria batasan? Silakan kalian tulis kalimatnya. Yang keempat, temukanlah kalimat yang menunjukkan kriteria keterangan cara pada teks prosedur tersebut. Nah, yang menunjukkan keterangan cara pada teks prosedur tersebut, mana kalimatnya? Silakan kalian buat.
Teks prosedurnya silahkan dicatat di dalam buku bahasa Indonesia. Ini, kalian salin terlebih dahulu teks prosedurnya. Gambarnya ini tidak perlu dibuat, hanya kalian salin teks prosedurnya saja. Cara membuat layang-layang, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Setelah itu kalian tulis soalnya satu persatu, kemudian jawab dan temukan kalimat-kalimat yang ibu minta. Soalnya ada 4, hanya 4 saja. Setelah itu, tetap buatnya di buku latihan bahasa Indonesia. Setelah sudah selesai, kalian foto dan kirimkan ke WA pribadi ibu. Baiklah, untuk supaya kalian lebih memahami, besok kita akan melakukan tanya jawab seperti biasa ya. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.